Di sepanjang jalan, gangguan itu mulai muncul. Beberapa warga tiba-tiba berhenti melangkah, matanya melotot. Mereka ini mulai melihat pocong gosong dengan wajah yang hangus. Ada juga genderuwo besar, tinggi, kakinya ini menghentak bumi gitu teman-teman. Dan satu lagi sundel bolong dengan darah menetes dari punggungnya. Bahkan ada juga warga yang mendengar suara rintihan, jeritan yang nggak tahu dari mana asalnya. Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa, malam ini aku bakal nemenin kalian buat dengerin cerita horor yang bisa bikin kalian nggak bisa tenang tidur nih teman-teman. Tapi tenang saja, santai dulu aja, tarik nafas, ambil posisi paling nyaman karena kisah kalian itu agak panjang dan serem beneran gitu teman-teman. Cerita ini tuh tentang susuk, jalan pintas yang sering dipakai buat orang biar kelihatan tambah cantik atau menarik, karismatik. Tapi seperti yang kita tahu, segala sesuatu yang instan tuh pasti ada bayarannya gitu. Dan kisah ini tuh bener-bener nunjukin betapa ngerinya harga yang harus dibayar karena susuk teman-teman. Waktu itu tuh desa tempat tinggal mereka ini masih sepi teman-teman. Kiri kanan ini masih hutan, rumah-rumah warga pun masih berjauhan. Tetapi nenek Nunung ini tetap ramah, gampang bergaul, dan kenal semua sama tetangganya. Salah satu yang paling dekat itu adalah tetangganya yang bernama Yanti. Jadi Yanti ini cantiknya luar biasa gitu teman-teman. Kayak artis gitu. Pada waktu tahun 70-an tapi si Yanti ini sudah terkenal gitu. Bahkan para warga ini bilang mirip dia ini seperti ratu. Nggak cuma wajahnya yang cantik, pembawaannya juga anggun banget. Tapi anehnya ini walaupun jadi rebutan para lelaki desa, Yanti ini nggak pernah kelihatan deket sama siapapun. Alias dia selalu menjomblo gitu, dia selalu sendirian gitu teman-teman. Hal itulah yang bikin warga jadi penasaran dan ngomongin dia terus. Dia maunya ini cowok yang seperti apa sih? Kenapa nggak ada yang cocok sama dia? Itulah omongan orang-orang kampung. Tapi ya walaupun mereka penasaran, nggak ada yang berani buat nanya langsung sama si Yanti. Sampai akhirnya muncul tanda-tanda aneh dari si Yanti ini. Jadi pagi itu tuh nenek Nunung baru bangun tidur nih teman-teman. Seperti biasa, hal pertama yang dia lakukan adalah buka jendela rumah. Oh ya, waktu itu tuh jendela rumah-rumah di desa ini belum kayak sekarang gitu, belum ada kaca. Jadi jendela zaman dulu ini masih full kayu gitu. Jadi kalau mau udara sama cahaya biar terang, biar masuk ini harus dibuka lebar-lebar. Waktu pas nenek Nunung buka jendela yang menghadap ke jalan itu, dia melihat si Yanti jalan sambil ngebelakangin rumah si nenek Nunung. Dan yang bikin kaget ini, rambut Yanti itu basah gitu. Seperti keramas, bajunya juga bukan baju biasa saja. Bajunya yang dipakai ini baju kebaya. Dan dia ini sambil jalan nyanyi-nyanyi gitu teman-teman. Jadi nggak habis pikir ini, pagi-pagi rambut basah, pakai kebaya, jalan sambil nyanyi-nyanyi. Lagu yang dia nyanyiin ini katanya lagu cinta dari daerah Jawa Barat. Tapi entah kenapa nenek Nunung ini ngerasa aneh. Bukan karena aneh lagunya, tapi karena suara si Yanti ini teman-teman. Suara yang keluar dari mulut Yanti ini tuh bukan suara cewek. Serius ini teman-teman, suaranya itu berat seperti suara laki-laki, padahal jelas-jelas yang nyanyi itu perempuan. Nenek Nunung pun langsung mikir kan, kok kayak suara cowok ya? Apa dia sengaja bikin suara kayak gitu? Karena penasaran kan, nenek Nunung pun menyapa, Yanti, pagi-pagi udah cantik banget, kemana nih? Tapi Yanti nggak noleh, dia tetap jalan ngebelakangin, tapi dia itu sambil ngomong kayak gini teman-teman. Nggak kemana-mana, aku cuma mau pulang ke rumah. Suaranya pas jawab itu udah balik ke suara normal, seperti suara perempuan, seperti umumnya gitu. Nah, di situ nenek Nunung jadi agak sebel. Di dalam hatinya ini ngomel, cantik-cantik tapi nggak punya adab ini. Diajak ngomong, nggak noleh tapi malah jawab sambil jalan aja. Dan yang bikin merinding, tiba-tiba Yanti berhenti. Dia ini pelan-pelan balik badan, terus mandangin nenek Nunung dengan tatapan yang tajam. Tiba-tiba si Yanti berkata, kau pikir aku ini nggak bisa dengar apa yang kau ucapkan di dalam hatimu itu? Nggak usah ngomentarin adab seseorang, emang adab kau sendiri ini udah bagus. Nenek Nunung langsung terdiam dan shock gitu. Kok bisa-bisanya dia tahu isi hati nenek Nunung gitu teman-teman. Tapi karena udah keburu emosi, nenek Nunung malah balik ngomel. Ya memang aku nggak punya adab, tapi dari tadi aku ini ngomong baik-baik loh. Kok kamu malah nggak noleh, malah cuek sambil jawab jalan gitu, nggak sopan kan? Si Yanti diem, dia cuma ngeliatin nenek Nunung, senyum kecut, terus balik badan dan jalan lagi, ninggalin nenek Nunung yang masih ngedumel sendirian.
Setelah kejadian itu, Nenek Nunung lanjutin aktivitas kayak biasanya nih teman-teman. Tapi malam harinya ini gangguan pertama dimulai. Waktu itu, di malam hari setelah sholat maghrib, Nenek Nunung keluar rumah sebentar buat ke warung beli beberapa kebutuhan dapur. Suaminya lagi keluar kota, jadi dia sendirian di dalam rumah. Nah, waktu dia lagi jalan kaki ke warung, suasana malam di desa ini terasa beda gitu, sepi banget. Nggak kayak biasanya, udara yang tiba-tiba dingin, padahal nggak ada hujan, tiba-tiba ini kayak sunyi gitu teman-teman. Perasaan kok jadi nggak enak ya, batin si Nenek Nunung. Tapi ya dia tetap aja jalan, baca-baca doa pelan-pelan di dalam hatinya sambil mempercepat langkah. Nah, belum jauh dari rumah, dia mulai merasa kayak ada yang ngikutin gitu teman-teman. Kayak suara langkah, krek, 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 langkah kaki dari belakang. Suara itu makin jelas dan semakin dekat gitu. Si Nenek Nunung pun langsung dalam hatinya ngebatin, tadi aku jalan sendirian, apa ini cuma perasaanku saja ya? Kok ada yang mengikuti, seperti ada suara dari belakang gitu. Nah, di detik berikutnya dia dengar suara lain, tapi ini bukan suara langkah kaki nih teman-teman. Ini adalah suara sesuatu yang bergelinding gitu. Krek, tek, 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 tek. Langsung refleks, Nenek Nunung nengok ke belakang dan disitulah dia lihat sesuatu yang pelan-pelan menggelinding ke arahnya. Awalnya dia pikir itu bola, tapi lama-lama dia sadar ini tuh yang menggelinding bukan bola. Si Nenek Nunung langsung berkata, "Astagfirullahaladzim, ternyata ini kepala manusia." Ya teman-teman, ternyata itu adalah kepala manusia yang menggelinding ke arahnya. Kepalanya pucat, mata menyala merah, bibirnya senyum menyeringai, lidahnya menjulur keluar. Dan yang paling serem, kepala ini itu bisa ngomong gitu teman-teman. Ngomongnya itu pakai bahasa Sunda. Kamu mau kemana? Kok tadi kamu ngata-ngatain tuanku? Ini baru peringatan pertama, nanti kamu akan tahu akibatnya. Nenek Nunung langsung lari sekencang-kencangnya. Tapi suara kepala itu teman-teman, itu terus menggelinding, terus mengejar si Nenek Nunung dari belakang. Saking paniknya, dia itu sampai kepleset, jatuh, dan pingsan teman-teman. Beberapa waktu setelah pingsan, Nenek Nunung ini akhirnya sadar. Tapi pas matanya kebuka ini, dia udah nggak ada jalan lagi gitu. Dia udah di rumah dan dikelilingi oleh banyak warga setempat. Ternyata ada yang nemuin dia pingsan di pinggir jalan. Mereka gotong si Nenek Nunung ini karena khawatir bakal ada apa-apa, jadi langsung dibawa ke rumahnya. Pas Nenek Nunung sadar, dia langsung nanya, "Pak, Bu, ini ada apa? Kok ada ramai-ramai di rumah saya?" Gitu. Si Nenek Nunung tanya seperti itu kan. Salah satu warga pun menjawab, "Alhamdulillah, Teteh udah sadar. Tadi ada yang nemuin Teteh pingsan di jalan. Teteh ini kenapa?" Akhirnya Nenek Nunung pun bercerita semuanya dari awal sampai akhir. Mulai dari Yanti yang nyanyi pakai suara cowok, nggak sopan, sampai munculnya kepala yang menggelinding serem yang mengikuti Nenek Nunung ini teman-teman. Para warga yang dengar ceritanya langsung pada heboh. Tapi ngomongnya ini pelan, bisik-bisik, dan salah satu ibu-ibu ini nyeletuk. "Saya pernah dengar, katanya Yanti ini cantik karena pakai susuk yang berjumlah 8. Yang isinya ini paku semua." Warga yang lain pun juga ikut nyeletuk. "Saya juga pernah dengar, katanya susuk itu tuh ditanam di badannya, makanya dia kelihatan cantik banget." Nah, ada juga yang bilang, "Cuma mau cantik kok sampai harus pakai susuk, astagfirullah." Jadi para warga ini mulai bergumam satu sama lain gitu teman-teman. Dan ada satu info lagi yang bikin bulu kuduk merinding. Katanya Yanti itu suka ngelumuri bajunya ini pakai lumpur. Buat apa coba baju dilumuri pakai lumpur? Tapi warga mulai curiga, ini mungkin bagian dari ritualnya gitu teman-teman. Nenek Nunung yang awalnya masih penasaran, setelah semua kejadian itu, dia itu jadi langsung takut. Dia bilang dalam hatinya ini, "Udahlah, aku nggak mau tahu, jangan sampai kepala itu datang lagi." Tapi ternyata gangguan ini belum selesai teman-teman. Beberapa malam kemudian, waktu suaminya belum juga pulang dari dinas, Nenek Nunung ini masih sendiri di dalam rumah. Dia milih buat nggak keluar malam-malam karena trauma. Karena dia itu takut bakal kejadian lagi gitu teman-teman. Sampai suatu malam waktu dia lagi makan malam sendirian di rumahnya ini, tiba-tiba ada suara ketokan dari pintu. Tok, 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 tok. Nenek Nunung langsung semangat, dikira suaminya pulang, dia lari membuka pintu. Pas pintunya dibuka, kosong ternyata. Nggak ada siapa-siapa. Dia tutup lagi pintunya, balik badannya pun langsung kaku. Belum sempat nengok ke ruang tamu, tapi tubuhnya ini udah beku, seolah nggak bisa bergerak gitu teman-teman. Dan pas dia nengok, ada 6 penari berdiri di ruang tamunya si Nenek Nunung ini. Aneh kan?
Jadi pas nenek Nunung ini nengok ke ruang tamu, dia itu melihat ada 6 penari yang tegak berdiri di ruangannya. Semuanya ini memakai baju kebaya, tapi yang bikin beda ini 5 diantaranya ini pakai selendang warna hijau, dan satu lagi yang berdiri di tengah-tengah ini pakai selendang merah, teman-teman. Nenek Nunung cuma bisa berdiri kaku, nggak bisa teriak, nggak bisa gerak. Baru beberapa detik kemudian penari yang berselendang merah ini mulai jalan pelan ke arahnya. Tak, 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 tak. Pas udah dekat, dia ngomong pakai bahasa Sunda lagi, teman-teman. Nggak usah sok tahu urusan sama orang lain ya, berani-beraninya kamu ikut campur. Belum sempat si nenek Nunung menjawab, lehernya langsung dicekik. Sementara itu 5 penari lainnya yang memakai selendang hijau itu mulai menari sambil nyanyi lagu yang sama yang dinyanyiin Yanti waktu jalan di pagi hari itu, teman-teman. Lagunya ini agak mistis dan bahasanya pakai bahasa Jawa Barat gitu. Suara nyanyiannya ini makin lama makin kencang, makin menggema dan makin bikin pusing gitu, teman-teman. Nenek Nunung yang masih dicekek berusaha keras buat baca ayat kursi di dalam hatinya. Suaranya lemah tapi dia terus baca-baca lagi. Dan anehnya, makin kenceng dia baca doa, penari-penari itu makin goyah gitu, teman-teman. Satu persatu penari berselendang hijau itu menghilang. Tinggal satu nih, penari yang berselendang merah yang masih mencekik leher nenek Nunung ini. Tapi nenek Nunung ini nggak nyerah. Dengan sisa-sisa tenaga dan nafas, dia terus nih baca-baca ayat kursi dan akhirnya si penari merah yang mencekek leher nenek Nunung ini melepaskan cekikannya. Kesempatan itu pun nggak disia-siakan oleh nenek Nunung dan nenek Nunung langsung lari keluar dari rumahnya, teman-teman. Dan ternyata pas udah di luar rumah, itu tetangganya pada rame semua. Teh Nunung, ada apa? Ada apa? Tadi kami dengar suara ribut-ribut. Ada apa? Teh Nunung baik-baik aja kan? Dengan napas ngos-ngosan, si Nunung bilang, di dalam ada penari, dia cekek saya, tolong. Warga pun pada panik semua, dan di antara kerumunan itu ternyata ada seorang dukun tua yang bernama Mbah Asep. Si Mbah Asep pun langsung maju ke depan nih, teman-teman. Memang betul yang kau bilang, di dalamnya ada penari, tanya si Mbah Asep. Iya Mbah, tadi nyerang saya, ujar si Nunung. Tanpa banyak bicara, Mbah Asep pun langsung masuk ke dalam rumah. Warga lain pun dan Bu Nunung langsung masuk ke belakangnya. Pas mereka masuk, penarinya itu masih ada, teman-teman. Tapi cuma satu yang berselendang merah, 5 lainnya ini udah hilang. Penari itu terlihat kesakitan, tersungkur di lantai. Dan begitu Mbah Asep dekati, warga semua ini langsung kaget. Penari itu ternyata Yanti. Semua warga pun juga terkejut bahwa itu adalah Yanti gitu, teman-teman. Yanti udah ketahuan, dia ternyata bukan cuma pakai susuk biasa, teman-teman. Tapi apa yang terjadi selanjutnya ini bikin satu desa gempar gitu. Pas Mbah Asep lihat Yanti tersungkur, Mbah Asep ini langsung mendekat, mengusap dahinya dan baca-baca doa. Entah itu doa apa juga, para warga juga nggak tahu. Si Mbah Asep komat kamit, nggak lama kemudian si Mbah Asep bilang, cepat ambilkan kain putih dan garam kasar. Warga yang berada di sekitar pun langsung bergerak. Mereka itu semua mencari kain putih dan garam kasar buat ditaruh di rumahnya si nenek Nunung ini. Begitu semuanya sudah siap, tubuh Yanti ini diselimuti pakai kain putih. Mbah Asep pun lanjut bilang, sekarang kita bawa dia ke lapangan. Di dekat gapura desa sepanjang jalan taburkan garam di belakang kita. Dan jangan lupa untuk baca-baca doa ya. Warga yang tadinya cuma nonton sekarang mulai sadar ini tuh bukan kejadian biasa, tapi mereka patuh. Yanti dipotong, warga berbaris. Setiap langkah mereka ini ditabur garam seperti apa yang Mbah Asep ucapkan, teman-teman. Dan bener aja, di sepanjang jalan gangguan itu mulai muncul. Beberapa warga tiba-tiba berhenti melangkah, matanya melotot. Mereka ini mulai melihat pocong gosong dengan wajah yang hangus. Ada juga genderuwo besar, tinggi, kakinya ini menghentak bumi gitu, teman-teman. Dan satu lagi sundel bolong dengan darah menetes dari punggungnya. Bahkan ada juga warga yang mendengar suara rintihan, jeritan yang nggak tahu dari mana asalnya. Tapi mereka tetap berjalan sambil menabur garam dan baca-baca doa, teman-teman. Sampai akhirnya mereka sampai di lapangan. Nah, di situ si Mbah Asep ini langsung membaringkan tubuh Yanti yang dibungkus kain putih itu di tengah-tengah, teman-teman. Warga diminta untuk menjauh, membentuk lingkaran, lalu Mbah Asep membakar arang dan mulai membaca sesuatu yang lebih berat. Dan disinilah puncak pertarungan itu dimulai. Yanti yang tadinya lemas, tiba-tiba duduk tegak.
Matanya putih semua, kosong, gak ada bola matanya. Mbah Asep mendekat, menaruh tangan di kening Yanti. "Siapa kau?" tanya Mbah Asep. Yanti menjawab dengan suara yang bukan suaranya. "Aing Nyai Sukma. Yanti sekarang milikku, jangan ganggu." Si Mbah Asep tetap tenang nih teman-teman. "Kau harus pergi, Yanti bukan punyamu." Nyai Sukma pun ketawa melengking. "Kamu jangan ikut campur, kalau kamu ikut campur, kamu nanti akan mati." Dan di detik-detik berikutnya, Yanti melompat ke arah Mbah Asep. Mbah Asep pun dicekik oleh Yanti. Tapi Mbah Asep ini gak tinggal diam teman-teman. Beliau terus baca-baca mantra sampai akhirnya cekikan itu berhasil dilepas. Si Mbah Asep berteriak, "Balik ke awal, lepaskan semua yang sudah ditanam." Awalnya Yanti diam, tapi waktu Mbah Asep teriak lagi lebih keras, tubuh Yanti mulai gemetar. Si Yanti teriak-teriak kesetanan gitu. Tangan dan kakinya ini jadi kaku, tegang. Lalu satu persatu paku berwarna emas keluar dari ujung jarinya teman-teman. 8 paku, 8 susuk, masing-masing ini ada penunggunya gitu. Akhirnya begitu 8 paku berwarna emas itu keluar dari jari-jari Yanti, suasananya ini jadi hening sejenak, tapi cuma sebentar. Sosok yang merasuki tubuh Yanti ini, si Nyai Sukma ini langsung teriak kencang, "Awas kalian semua, walau aku sudah keluar dari tubuh anak ini, aku akan tetap ada di desa ini." Dan setelah kalimat itu, si Yanti pingsan teman-teman. Mbah Asep pun pelan-pelan membaringkan tubuh Yanti ke tanah. Beliau pungutin satu persatu paku emas yang keluar dari tubuh Yanti. Totalnya ini beneran ada 8 gitu teman-teman. Lalu si Mbah Asep berkata, "Selama ini Yanti pakai susuk 8 paku demi kecantikan dan kejayaan. Saya sendiri yang menanam paku-paku ini ke tubuhnya atas permintaan si Yanti sendiri." Otomatis dong warga yang berada di sekitar ini langsung gempar semua teman-teman. Setiap paku ini punya penjaganya masing-masing, lanjut Mbah Asep. 1 paku dijaga kepala melayang, 5 penari kebaya, 1 macan, dan 1 yang paling kuat ini adalah Nyai Sukma. Dek, itu langsung bikin warga ngeri-ngeri banget gitu teman-teman. Desas-desus yang selama ini cuma dianggap omong kosong ternyata benar adanya. Malam itu Yanti akhirnya dibawa pulang ke rumahnya, tapi karena kondisinya masih lemah dan belum stabil, warga memutuskan untuk bergantian menjaganya, termasuk Nenek Nunung. Dan pas giliran Nenek Nunung ini jaga, Yanti yang tadinya tenang mendadak bangun dari tidur sambil berteriak, "Ampun Nyai, ampun, saya yang salah, saya yang gegabah, ampun, jangan siksa saya." Tubuhnya pun gemetar, matanya kosong, suaranya panik, dan beberapa detik kemudian, duk, tubuh Yanti jatuh ke lantai, terkulai diam. Nenek Nunung langsung memeriksa si Yanti, dan disitulah si Yanti sudah tidak bernafas, alias sudah wafat teman-teman. Para warga pun akhirnya memutuskan untuk memakamkan jasad Yanti di lokasi terpisah, bukan di pemakaman umum di desa. Karena para warga ini takut akan apa yang masih menempel pada tubuh Yanti ini. Takutnya ada sosok Nyai Sukma yang katanya belum pergi sepenuhnya. Dan sejak kejadian saat itu, nama Yanti dan susuk 8 paku ini jadi legenda yang sangat mengerikan di desa itu. Bahkan sepanjang Nenek Nunung tinggal di sana, sosok Nyai Sukma ini masih sering disebut-sebut. Kadang muncul dalam mimpi, kadang juga cuma terasa auranya lewat udara malam yang tiba-tiba dingin gitu. Atau suara-suara lirih dari hutan sebelah gitu teman-teman. Jadi teman-teman, kisah ini tuh ngingetin kita bahwa segala sesuatu yang instan, termasuk kecantikan, ini selalu punya harga. Dan kalau itu melibatkan jin atau makhluk gaib, yakin deh, itu gak bakalan gratis gitu. Pasti ada imbalannya di akhir cerita begitu teman-teman. Yanti nekat ambil jalan pintas dan balasannya nyawanya sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita tergoda jalan sesat demi duniawi yang sementara ini teman-teman. Semoga kisah ini bisa jadi pelajaran dan bahan renungan malam buat kalian semua ya teman-teman. Kalau kalian punya cerita horor juga, boleh banget nih kirim ke kisah horornya Bang Wir yang sudah ada di deskripsi di bawah sini ya teman-teman. Terima kasih sudah dengerin sampai akhir dan sampai ketemu di video selanjutnya.